Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini didengar oleh Sultan Syahrir di radio luar negeri BBC London. Dan pada 15 Agustus 1945, Jakarta Pusat Kaum Muda mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagaimana Bung? Ada apa mengumpulkan kita semua kemari? Jadi seperti ini, kemarin saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan itu berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Apa kau serius, Bung? Kau yakin dengan itu? Ya, saya sangat yakin. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Untuk apa repot-repot, Bung? Bukankah kemerdekaan kita sudah disiapkan oleh PPKI? Bung Wigana, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia lah yang harus menggapainya, bukan diberikan oleh pihak lain. Betul kata Bung Soekarni. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Lantas, kalau begitu, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kalau begitu kita sepakat kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri tanpa bantuan Jepang. Tapi untuk pertama-tama kita harus menekan golongan tua terlebih dahulu. Baiklah, pukul 8 malam kita berkumpul ke sini lagi. Lalu kita berangkat ke kediaman Bung Karno. Sekitar pukul 9 malam, Sultan Syahrir, Soekarni, Darwis, dan Wigana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan nomor 56, Jakarta. Mereka datang untuk menyampaikan hasil rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mo, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Masuklah para pemuda tersebut, lalu mereka mengobrol dengan Bung Karno. Ada apa saudara datang kemari? Fatma, tolong ambilkan minum. Baik, Begini Bung, kemarin saya mendengar berita dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan tadi pagi kami mengadakan rapat dan hasil dari rapat tersebut adalah kami setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu, saya akan berundingannya dengan PPKI. Tidak bisa Bung, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini harus kita manfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus merundingannya dengan PPKI. Bung, kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kami malah khawatir itu akan menghalangi kita untuk merdeka. Lalu ada Mohatta dan Ahmad Subarjo yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Assalamualaikum. Waduh, ada apa ini ramai-ramai? Begini Bung, kami ingin segera kemerdekaan diproklamasikan. Apa maksudmu? Kenapa terlalu mendadak? Apa ada bukti dari perkataan kalian? Tidak ada waktu Bung, apa kita harus menunggu Jepang memberikan kemerdekaannya? Dengan kekuatan segelintir, kita tidak akan bisa menang melawan Jepang. Apalagi dengan tindakan gegabah kalian. Baiklah, baiklah. Kami akan merundingkannya terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaum pemuda pun akhirnya meninggalkan kediaman Bung Karno dengan kesal. Lalu, para golongan tua yang berada di kediaman Bung Karno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Pak, saya izin ke dapur. Iya, Bu. Silakan duduk. Oh iya, Bung. Makasih, Bu. Bung, jadi ini sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya agar hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda tadi? Apa kita abaikan saja? Saya tidak akan menuruti keinginan mereka karena ini terlalu terburu-buru. Baiklah, kalau gitu kita sepakat. Oke. Dengan demikian, usaha golongan pemuda untuk membujuk golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan gagal.
Tanggal 16 Agustus, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini, 71. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta supaya bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana kalau misalkan kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sangat terjamin. Kalau begitu, kita sepakat. Bung Sukarni dan Bung Syahril, kalian pergi menjemput Bung Karno dan kami akan menjemput Bung Hatta. Baiklah. Lalu mereka pun berangkat menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Bung Karno? Bung Karno? Waalaikumsalam. Ada apa ini tiba-tiba datang ke sini? Maaf Bung, Anda harus ikut kami sekarang. Ini darurat. Ikut kalian kemana? Ada apa ini sebenarnya? Ke Rengas Dengklok, Bung. Maaf, tidak ada waktu untuk menjelaskan semua. Baiklah kalau begitu. Saya ikut, Pak. Tidak usah Bu, ini hanya sebentar. Tapi saya tetap mau ikut. Baiklah, ajak Bung juga. Baiklah, sudah selesai. Mari kita berangkat. Akhirnya mereka pun sampai dan ternyata Bung Hatta telah sampai lebih dulu di Rengas Dengklok dan rombongan Soekarno pun sampai di Rengas Dengklok. Lalu Soekarno, Fatmawati, Sultan Syahrir, dan Wikana masuk ke dalam ruangan. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah sampai terlebih dahulu. Iya Bung. Jadi Sukarni, coba jelaskan apa yang sedang terjadi. Kami hanya ingin Anda memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Maaf, saya tidak bisa. Mau menunggu sampai kapan, Bung? Keputusan kami bulat. Sementara itu, Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk menemui Chairul Saleh untuk menjelaskan hasil pembicaraan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana keputusan Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka masih belum percaya dengan berita kekalahan Jepang. Di saat itu, Ahmad Subarjo yang sudah mendengar kabar mengenai kekalahan Jepang bertemu dengan Laksmana Maeda untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Begini Laksamana, saya ingin bertanya, apakah benar Jepang telah menyerah kepada sekutu? Benar, mereka menyerah setelah sekutu mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Di sisi lain, berita hilangnya Soekarno dan Hatta membuat kepanikan di kalangan pemimpin di Jakarta. Ahmad Subarjo yang baru saja mengunjungi Laksmana Maeda mendengar berita ini, ia langsung pergi ke kantornya di Jalan Prapatap, Gambir nomor 59 dan ia terkejut ketika melihat Wikana dan Yusuf Kunto di sana. Ahmad Subarjo yang memperhatikan mereka dari jauh kemudian menghampiri kedua pemuda itu. Wikana, apa kamu tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah, saya akan menjamin kemerdekaan esok hari. Maaf, kami tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tahu semua ini dalamnya kalian, kaum pemuda. Saya juga telah mendapatkan bukti bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kau serius dengan itu, Bung? Apa kau berani bersumpah dengan itu? Saya berani bersumpah. Baiklah, mereka berada di Rengas Dengklok. Kami akan mengantarkan Anda ke sana. Ketiga orang ini pergi ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta dan golongan muda yang ada di sana. Sesampainya di sana, Ahmad Subarjo tidak membuang waktu dan bergegas masuk dan menemui Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung, kita harus memerdekakan Indonesia secepatnya. Apa yang kau bicarakan, Subarjo? Kenapa kami harus yakin bahwa berita itu benar? Saya telah mendengar melalui telinga saya sendiri bahwa Laksmana Maeda yang mengatakan itu. Jadi, bagaimana, Bung? Baiklah, kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Kumpulkan semua anggota PPKI di Hotel Des Indes sekarang. Ahmad Subarjo pun menghubungi anggota PPKI lainnya, dan Sultan Syahrir coba memesan tempat di Hotel Des Indes dan ternyata tempatnya penuh. Maaf Bung, Hotel Des Indes sudah penuh. Lalu di mana kita akan menyusun teks proklamasinya? Bagaimana kalau di kediaman Laksamana Maeda? Apa kau serius, Bung? Dia orang Jepang. Iya, Bung. Malah bisa hancur rencana kita. Tenang, dia orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Di sana kita akan aman. Baiklah, lalu kapan dan di mana kita akan memproklamasikan kemerdekaan? Bagaimana kalau besok, tanggal 17 Agustus?
Boleh, saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Jam berapa, Bung? Mungkin lebih cocoknya jam 10. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja ke kediaman Laksamana Maeda. Baiklah. Lalu mereka semua pun pergi ke rumah Laksamana Maeda yang berada di Nassau Boulevard, Jalan Miyok-Kodori. Saat mereka sampai di sana, sudah ditunggu tokoh PPKI lainnya seperti Sayuti Melik, BM Diah, Iwaka, Trimurti. Mereka pun semua masuk dan akhirnya para anggota PPKI pergi ke ruang makan, sementara para pemuda menunggu di ruang tamu. Langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Baiklah kalau begitu. Apa kalian mempunyai saran? Bagaimana jika kalimat pertama kita ambil dari rumusan BPU PKI? Ya baiklah, rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang berbunyi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana kalimat kedua mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo setingkat-tingkatnya? Baiklah, lalu siapa yang akan menandatanganinya? Gimana kalau semua kita yang hadir di sini? Ya, itu menyerupai Declaration of Independence Amerika. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia? Baiklah, saya setuju dalam pendapat Bung Yusuf. Baiklah, saya bersedia. Saya juga bersedia. Bung, tolong ketikkan naskahnya. Baiklah, Bung. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di kediaman Bung Karno di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56, pukul 10 tepat. Para pemuda-pemuda pun ikut meramaikan. Alhamdulillah ya Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah menemani saya di saat yang berat seperti ini. Iya Pak, akhirnya negara kita bisa merdeka. Apakah Bapak sudah merencanakan proses proklamasi yang akan berlangsung pada hari esok? Sudah, hari esok akan dilaksanakannya pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum punya bendera Pak, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahit bendera tersebut? Tapi Ibu tidak mempunyai kain Pak, Ibu hanya mempunyai kain berwarna merah dan putih saja. Tidak apa Bu, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana jika kita namakan bendera itu Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus, sangat brilian. Bapak setuju? Dan akhirnya terlaksanalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dan membuat para warga gembira atas berita hari itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.